Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kita kali ini, pembahasan yang akan kita sampaikan adalah tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Banyak manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran bab ini, diantaranya adalah untuk melihat titik kota pada peta. Dengan mempelajari koordinat kartesius, kita bisa lebih mudah mencari letak suatu daerah atau wilayah tertentu. Kemudian manfaat yang lain diantaranya juga adalah untuk membaca dan memahami alat super canggih seperti radar yang digunakan oleh pendeteksi, sehingga dengan radar ini, contohnya pada pesawat terbang, bisa tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Kemudian juga manfaat yang lainnya untuk petunjuk arah seperti pada kompas dan radio sebagai alat komunikasi. Baik, anak sekalian, kita mulai pembahasan tentang koordinat kartesius. Dari pembahasan yang pertama, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti kita ketahui bersama bahwa koordinat kartesius memuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu seperti gambar, nampak di gambar adalah garis yang horizontal. Arah horizontal ini yaitu sumbu X dan sumbu Y yang vertikal. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis. Bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X itu dinamakan dengan absis, ya. Dan bilangan-bilangan yang terletak pada sumbu Y itu dinamakan dengan koordinat Y atau ordinat. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak tertentu pada sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. X, Y itu tadi, X adalah koordinat X atau absis, dan Y adalah koordinat Y atau ordinat. Atau juga X ini menyatakan jarak titik dari sumbu Y, dan Y ini itu menyatakan jarak titik dari sumbu X. Koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu adalah daerah di mana posisi titik itu berada pada koordinat X positif dan koordinat Y positif, atau absis positif, ordinat positif. Itu masuk ke dalam kuadran pertama. Nah, kalau kuadran kedua
itu koordinat X negatif dan koordinat Y positif, atau absis negatif ordinat positif. Itu adalah titik-titik yang berada pada kuadran kedua, dan seterusnya kuadran 3 dan kuadran 4 seperti di tayangan. Nah, contohnya ini, perhatikan ada titik A, B, C sampai H. Pada koordinat kartesius, maka kalian bisa lihat bahwa titik A dan B itu berada pada kuadran pertama, titik C dan D berada pada kuadran kedua, E, F pada kuadran 3, G, H pada kuadran 4. Kenapa titik A dan B itu termasuk kuadran pertama? Karena titik A dan titik B ini adalah titik-titik yang berada di daerah dengan posisi koordinat X positif dan koordinat Y positif. Nah, ini posisi A dan B itu berada pada koordinat X positif atau absis positif dan koordinat Y positif atau ordinat positif, dan seterusnya kuadran 2, 3, dan 4. Sekarang bagaimana menentukan jaraknya suatu titik, berapa jaraknya ke sumbu X, berapa jaraknya ke sumbu Y? Perhatikan tabel. Contohnya titik A 3,6, ini titik A. Titik A itu berkoordinat absis 3, koordinatnya 6. Berarti titik A ini berkoordinat 3,6. Artinya apa 3,6? Artinya titik A ini memiliki jarak ke sumbu X 6 satuan. Nah, ini sumbu X, ini sumbu X, ini titik A nya. Titik A ini berjarak 6 satuan ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia memiliki jarak ke sumbu X 6 satuan dan berjarak 3 satuan ke sumbu Y. Nah, ini 1, 2, 3. 3 satuan ke sumbu Y, 6 satuan ke sumbu X. Begitupun titik-titik yang lain. Kalian bisa perhatikan tabel yang nampak di sebelah kiri.